rakyat hari ini berpesta merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Momentum ini membawa ingatan kita pada sejarah perjuangan pahlawan bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi sebuah kemerdekaan. Namun kendati pun sudah merdeka, berbagai tantangan bangsa bukan berarti selesai. Justru disinilah tugas berat kita, melanjutkan perjuangan para pahlawan. Direktur Lembaga Studi Islam dan Peradaban LSIP Suharsono memberi refleksi 75 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Pada perbincangan kita kali ini, Suharsono juga menilik apa sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu. Simak di sini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jumpa lagi pemirsa di acara bincang, acara yang kita nanti-nantikan. Dan hari ini qadarullah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Kita tahu pemirsa bahwa 75 tahun yang lalu, tepatnya pada hari ini, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka saya rasa sangat tepat bila hari ini kita berbincang-bincang tentang kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Dan bersama saya pemirsa telah hadir Bapak Suharsono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya. Beliau adalah Direktur Lembaga Studi Pengembangan Peradaban atau disingkat dengan LSIP Hidayatullah. Dan beliau juga adalah anggota Dewan Muzakarah Hidayatullah. Baik pemirsa, langsung saja kita bincang dengan beliau. Apa makna Ustaz? Makna kemerdekaan gitu ya bagi bangsa Indonesia, atau terkhusus lagi bagi masyarakat muslim di negeri ini, dan mungkin lebih khusus lagi bagi Hidayatullah sebagai sebuah organisasi Islam. Silakan. Ya, baik. Memang istilah kemerdekaan adalah istilah yang selalu populer, terutama pada hari-hari proklamasi 17 Agustus tiap tahun diperingati gitu dengan beragam tontonan dan lain sebagainya. Perlombaan. Ya, perlombaan ya dan sebagainya. Tapi apa sebetulnya makna kemerdekaan itu? Pada umumnya kalau kita mengacu kepada sejarah bangsa kita adalah yang disebut dengan merdeka itu adalah merdeka dari penjajahan, ya. Karena memang saat itulah kita merdeka dari penjajahan itu, di mana proklamatornya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan itu. Tetapi apakah satu kemerdekaan itu hanya memiliki makna terbebas dari penjajahan? Sebenarnya enggak. Yang jauh lebih mendalam itu adalah kemerdekaan diri dari penyembahan semuanya selain kepada Allah. Ya, itu yang kita sebut sebagai syahadah. Syahadah itu dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tidak ada yang perlu dipertuhankan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kemerdekaan tertinggi. Ya, lebih dari artinya apa? Kita merdeka dari
paham materialisme, kita merdeka dari paham komunisme, kita merdeka dari isme-isme yang lain. Ya, kalau orang Islam masih terlalu terobsesi dengan isme-isme yang lain, apalagi misalnya dengan komunisme, itu patut dipertanyakan kecerdasannya. Ya, jadi kalau ada orang Islam kok masih ya percaya terhadap komunisme, kepada ateisme sebagai sebuah sistem sosial, loh ditaruh mana itu kecerdasannya? Nah, itu menjadi persoalan ya. Karena itu memang kemerdekaan itu kalau dipahami secara teologis adalah kemerdekaan dari semua bentuk penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang palsu. Ya, tidak boleh orang nyembah Tuhan yang sebetulnya yang disembah itu bukan Tuhan. Ya, nyembah kepada keris. Disinilah sebetulnya umat Islam itu kalau dia berpikir secara memadai, dia akan tahu itu. Ya, hanya orang yang mempunyai kemerdekaan dari semua bentuk penyembahanlah dia bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan keikhlasan tertinggi. Ya. Nah, bagi kita di Hidayatullah sebagai sebuah organisasi Islam sudah barang tentu ya kemerdekaan seperti ini juga harus memberikan inspirasi bahwa pemahaman masyarakat terhadap kemerdekaan kita, masyarakat secara umum harus diluruskan ya bahwa sebetulnya kemerdekaan kita dari penjajah itu ya itu masa lalu lah ya masa lalu, tetapi yang sangat penting misi bagi Hidayatullah untuk memerdekakan rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia adalah memerdekakan mereka dari penyembahan pada isme-isme yang dibawa oleh penjajah itu. Ya, misalnya kalau dalam istilah dulu itu gold, gospel, and glory, 3G. Ya, itu kan materialisme, ya kan? Kemudian kejayaan dengan cara menindas itu yang dilakukan oleh Portugal, Portugis, Belanda dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan kejayaan tapi dengan menindas bangsa lain. Yang ketiga adalah gospel, ya, penginjilan. Itu masyarakat kita harus dibebaskan dari itu semua. Saya termasuk orang yang membaca sejarah secara cukup mendalam tentang persoalan ini sehingga saya tahu, oh, begini situasinya. Nah, sayangnya masyarakat hari ini 75 tahun yang lalu 75 tahun yang lalu sampai hari ini kalau kemerdekaan yang terbayang itu apa? Ponjat Pinang. Ini kan satu tragedi, satu ironi gitu. Bagaimana masyarakat tidak berkembang? Dan ini tugas birokrasi harus mencerdaskan rakyat itu. Termasuk yang disebut dengan kemerdekaan itu adalah merdeka dari korupsi. Jadi bangsa itu harus merdeka dari korupsi. Kalau ada pejabat yang korupsi, oh itu berarti pejabat itu tidak merdeka. Karena masih korupsi, kan begitu. Iya. Dan pasti kalau korupsi pasti menindas rakyat dan lain sebagainya. Baik, Pak. Ya, baik. Berarti kemerdekaan itu kan bisa juga kita identikkan dengan kebebasan, ya, bebas. Ya. Nah, kalau kita lihat hal seperti ini, apakah kita di negara ini ya sudah merasakan adanya kebebasan terutama dalam hal menjalankan syariat Islam? Kalau konteksnya kemerdekaan dalam konteks ini adalah kebebasan tadi. Ya, kalau kebebasan dalam menjalankan syariah saya kira itu sudah dijamin undang-undang karena agama kita menghormati undang-undang kita menghormati kebebasan dalam beragama. Yang menjadi masalah adalah jika kita hanya menganggap bahwa agama Islam itu hanya menjalankan syariah dalam arti sempit, ya kan? Padahal sebetulnya syariah Islam itu juga menjalankan tentang bagaimana kehidupan sosial, kehidupan politik, ya, kehidupan ekonomi, ya, kehidupan pemikiran dalam mengembangkan wacana, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, ya, ibadah mahdhah, enggak begitu. Kalau itu pastilah negara yang paling kafir pun membiarkan rakyat itu menyembah sesuai dengan keyakinannya itu. Bahkan itu adalah saran dari Sunan Guru-gurunya kan. Kalau umat Islam itu hanya menjalankan ibadah bahkan sampai ibadah haji no problem, gitu kan.
Tapi kalau umat Islam itu sudah berbicara tentang masalah politik, berbicara tentang masalah ekonomi gitu, harus diwaspadai katanya senok-gurgurunya. Kalau berbicara masalah politik harus dicegah, kan begitu. Senok-gurgurunya untuk menahan suatu gerakan politik keumatan itu. Nah, di sini memang kita bisa rasakan, gitu kan? Saat ini apapun yang dilakukan oleh umat Islam tampaknya adalah kalau umat Islam mulai berbicara tentang ekonomi secara makro, ekonomi keumatan, bagaimana mengelola negara ini untuk umat Islam, saya kira banyak orang yang mungkin ya, ada sebagian orang yang tidak terlalu happy dengan persoalan itu. Apalagi kalau umat Islam itu berbicara tentang bagaimana politik keislaman itu seperti apa diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Tapi inilah justru yang menarik, ya kan? Kita sebagai orang-orang Muslim menghadapi ini sebagai sebuah tantangan, ya. Dan jalan paling bagus untuk mengarah bagaimana agar politik Islam itu bisa diimplementasikan adalah pencerahan terhadap umat itu. Bagaimana sebetulnya ajaran politik Islam itu seperti apa? Karena sistem kesadaran inilah yang bentuk perilaku keumatan itu, berbasis pada kesadaran tersebut. Berarti ini kuncinya adalah berdakwah, ya. Artinya memberikan kesadaran lewat dakwah yang mengajak kepada masyarakat, ya. Nah, kalau kita tarik lagi kepada konteks kebebasan, ya, apakah kita juga telah merasakan adanya kebebasan untuk berpendapat, berwacana, berdakwah, kalau bahasa dalam Islam? Apakah kebebasan itu sudah dirasakan oleh kita? Oh ya, kalau saya mungkin agak berbeda dengan pendapat orang lain. Kita sudah punya hak untuk berpendapat, bebas untuk menyatakan pendapat itu. Yang malah justru saya agak prihatin adalah karena jumlah umat Islam yang banyak ini itu nyaris seperti silent people, ya, rakyat yang diem gitu loh, tidak banyak pendapatnya, ya. Padahal sebetulnya jika umat Islam ini banyak berpendapat, ya, tentu dengan konstruksi pikiran yang sehat dan lain sebagainya, ini Indonesia akan segera dikuasai oleh Islam. Ya, kenapa? Karena sebetulnya dunia wacana inilah yang akan menentukan dunia realitas, ya. Realitas ditentukan oleh bagaimana wacana. Iya, diawali oleh wacana. Wacana, isu yang dikembangkan, ya. Kemudian di wacana ini dibangun oleh dengan sistem penjelas yang memadai, supaya bisa masuk ke dalam mindset. Nah, sejauh ini kita melihat bahkan kepada tokoh-tokoh Islam itu sendiri, masanya berkutat pada masalah fikih yang sangat praktis. Ini halal apa ini haram. Sudah selesailah, orang baca buku fikih sendiri sudah cukup bisa tahu, cukup standar lah buku itu, ya. Tetapi bagaimana umat itu memberikan frame Islam untuk memahami realitas kehidupan secara nyata, ya. Jadi yang saya prihatinkan justru sekarang yang dalam konteks ini adalah para tokoh Islam itu sendiri harus mengalami transformasi pemikiran, ya. Ya, pendapat, tidak ada pemerintahan manapun, ya, yang berani melawan pendapat dengan argumentasi yang memadai. Ya, kalau ada pemerintahan, kita punya pendapat didukung oleh data, didukung oleh fakta, dianalisis secara ilmiah, kemudian dia tolak, oh itu pemerintahan seperti itu akan ditertawakan oleh dunia itu. Ya, seperti itu, ya negara-negara masa lampau lah yang hidup dalam kayak di hutan belantara begitu. Tapi kalau sekarang orang mau berpendapat di ini, dunia internasional dengan cepat mengerti. Apalagi teknologi sudah demikian. Teknologi sudah seperti ini, nggak mungkin, nggak ada yang berani untuk membungkam seperti itu. Nah, persoalannya adalah ini kan berarti masalah internal dari umat Islam sendiri. Nah, mengapa umat Islam itu mengalami hal seperti itu? Apakah ada sebuah desain dari luar supaya begitu, ataukah ada tekanan atau seperti apa? Ya, pertama saya tekankan begini. Betapapun beratnya tekanan atau pressure dari luar, hal pertama yang memang harus dihitung adalah faktor internal. Ya, saya selalu mengatakan bahwa faktor eksternal adalah faktor yang kedua. Faktor pertama adalah faktor internal. Mengapa orang luar itu ingin menekan umat Islam? Karena tampaknya kondisi internal umat Islam itu yang memang memungkinkan untuk ditekan, kan begitu.
Ya samalah seperti seekor anjing gitu. Ya, kalau kita buka hidangan kemudian tidak ditutup dengan tudung sanji, ya anjing-anjing itu akan berebutan. Seperti riwayat sebuah hadis kan begitu. Tetapi kalau kita punya proteksi intelektual yang memadai, superior kita di dalam berbicara begitu, mana ada. Dan harus diketahui bahwa sebetulnya orang yang cerdas itu apa? Pertama begini, salah satu kecerdasan terbaik adalah ketika orang itu bisa memilih kebenaran. Dan kebenaran tertinggi itu adalah kebenaran yang sifatnya teologis itu. Memilih Tuhan yang benar untuk dirinya, untuk dia hidup. Ya, orang mengaku cerdas, profesor kayak atau apa, ya, tetapi memilih kebenaran adalah Tuhan yang palsu, misalnya, yang sebetulnya tidak Tuhan tapi dituhankan, ya itu bodoh namanya. Term-term yang digunakan oleh Al-Quran, ya, mengapa sih masyarakat Arab zaman sebelum Nabi itu dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah? Itu sebetulnya bukan masyarakat sembarangan loh. Dari sastranya sangat bagus, puisi-puisinya sangat bagus, sistem perdagangannya bahkan sampai ke Cina. Ada satu riwayat yang mengatakan Abu Sufyan itu membeli sutra itu dari jalur perdagangan Cina, dari Cina sampai itu sebelum datangnya Islam. Artinya bukan masyarakat seperti masyarakat yang terbelakang, jahiliyah, enggak. Tetapi orang tidak bisa memilih kebenaran. Itulah yang artinya kebodohan, jahiliyah itu. Dan kebenaran tertinggi adalah memilih Tuhan itu. Kesadaran ilahiyahnya itu. Kalau ya bagaimana? Orang memilih Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang diciptakan. Patung misalnya. Itu kan konyol itu. Cara berpikirnya seperti apa? Padahal mereka orang yang tidak bisa dikatakan bodoh-bodoh amat. Gitu. Kalau kita melihat kondisi ekonomi misalnya ya. Kembali kepada konteks kemerdekaan ya. Apakah kita saat ini dengan segala ketergantungan kondisi ekonomi itu sudah bisa dikatakan bahwa kita negara yang merdeka? Padahal kita masih tergantung, kondisi ekonomi kita masih tergantung kepada pihak-pihak lain. Ya. Saya kira kalau itu pertanyaannya dan diukur dari sudut pandang ekonomi, sebetulnya Indonesia adalah negara yang terjajah. Ya, karena nyaris semua keputusan tentang ekonomi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga luar, lembaga-lembaga pengutang. Jadi salah satu ciri bahwa orang itu menjadi tidak merdeka atau negara itu menjadi tidak merdeka adalah karena dia banyak utang, sehingga dia tidak bebas untuk mengambil keputusan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, ya kan? Itu salah satu ciri kita saja, gitu. Kalau kita utang kepada orang lain, kemudian barang kita ditawar, kita untuk mengatakan tidak itu susah sekali. Ya, jangan-jangan kondisi umat Islam yang tadi dikatakan kondisi internalnya itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Ya itu bisa saja terjadi ya dalam dalam satu paradigma tertentu memang kemiskinan itu bisa mendorong orang menjadi kufur atau bagaimana. Tetapi sebenarnya kalau orang itu bisa membebaskan etika seperti ini ya dan bisa melakukan pendobrakan ya sama seperti cerita Musa. Ya kan? Musa itu kalau diumpamakan itu kan orang yang terlantar diterima oleh keluarga istana Fir'aun, ya kan, dipelihara, dan memang itu yang dimanfaatkan oleh Fir'aun, gitu loh. Loh kan kamu dulu saya pelihara sampai besar menjadi orang hebat dan lain sebagainya, ngapain Anda memberontak sama aku, kan begitu Fir'aunnya kan? Jawabnya, kamu melakukan itu adalah karena kamu sudah menindas. Jadi kita jangan sampai merasa hutang budi. Ya. Justru kalau merasa hutang budi itu hutang budilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan eksistensi kita itu menjadi ada. Yang lain itu kecil-kecil semua. Itu loh. Nah, semangat kemerdekaan inilah yang harus masuk dalam resepsi dari kita umat Islam itu. Orang misalnya ya katakanlah mungkin dia dengan Cina atau apa gitu kan. Karena dulu sekolah dibiayai Cina misalnya kan, waktu masih muda prestasi, kemudian setelah besar menggunakan kekuasaannya untuk membantu Cina, itu yang konyol, ya, iya kan, kecil itu masalah, itu hanya CSR, ya, CSR, hanya CSR aja itu,
imbas dari dia mengeruk keuntungan yang sudah banyak. Dan gitu itu loh. sebuah kewajiban itu. Ya, itu hanya selilit. Ibaratnya kita sudah makan daging banyak, selilit yang ada di dalam antara gigi kita itu dikeluarkan. Itu yang dikasihkan kepada orang-orang seperti itu. Iya, iya. Gitu ya. Iya. Jadi jangan merasa hutang budi. Wah, saya hutang budi, saya dulu mendapatkan beasiswa karena ini gitu. Nah, Enggak. jadi pertanyaan terakhir, kita kembali ke soal kemerdekaan tadi. Kira-kira apa ini? Pentingnya sebuah kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan dalam konteks yang tadi disebutkan, bagi upaya membangun sebuah peradaban yang mulia. Ini pentingnya kemerdekaan bagi sebuah upaya itu apa? Saya bisa gambarkan bahwa kemerdekaan itu adalah starting point. Starting Iya. point. Titik pijak utama untuk melakukan satu pembangunan peradaban. Tidak mungkin sebuah peradaban akan dibangun jika orang-orangnya tidak merdeka. Merdeka. Ya, merdeka dari apa? Kan begitu kan? Iya, iya, iya. Merdeka dari semua penyembahan Bahan. selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syahadah. Merdeka dari semua bentuk komunikasi kemanusiaan. Kita harus merasa setara. Kita tidak boleh inferior dengan orang lain, dengan pihak lain. Loh, belum tentu loh orang yang lain itu pintar-pintar semua, enggak juga. Saya bisa mengatakan bahwa dalam 5 menit kalau orang berbicara, saya tahu orang ini pintar apa enggak gitu. Dan saya merasakan sekalipun dia gelarnya tinggi, jabatannya tinggi, ya kalau kita lihat begitu-begitu aja samalah dengan kita, ya kan? Jadi jangan merasa inferior. Karena apa? Kita ini adalah Islam yang superior. Kata di dalam hadis Nabi itu, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Mungkinkah kita bisa mencapai superioritas itu? Yes. Kenapa tidak? Bila kita menyandarkan pikiran-pikiran kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu akan bangun frame yang akan membuat kita superior. Sama seperti Nabi dulu ketika didatangi oleh kayak pastor lah atau kayak orang-orang Kristen Najran gitu, pakai jubah, pakai emas begitu. Nabi tidak merasa terpesona dengan emasnya itu. Kalau Anda ketemu saya mau ketemu dengan saya, tanggalkan dulu jubah emasnya. Ya kan? Kalau orang terpesona dengan jubah emasnya, orang terpesona dengan jabatan orang lain dan lain sebagainya, dia inferior. Tidak mungkin dia sepadan. Ini modal-modal awal bagaimana kita membangun peradaban. Yang ketiga tentu saja adalah kemerdekaan di dalam berpikir. Dan percayalah bahwa kalau kita berpikir merdeka, maka sebetulnya kita sedang berjalan menuju kepada kebenaran itu sendiri. Karena Al-Quran itu sendiri baru bisa ditangkap dengan cara baik kalau kita punya pikiran yang merdeka. Dan itu diawali oleh kemerdekaan tadi. Starting point-nya adalah kemerdekaan. Baik pemirsa, demikian bincang menarik kita dengan Ustadz Suharsono. Dan sekali lagi kita berharap bahwa dengan kemerdekaan ini justru pikiran kita yang merdeka dan kita bebas untuk memilih kebenaran yang hakiki, ya, yakni Islam tadi, ya. Demikian pemirsa, tetap bersyukur dan tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.